sebesar 100 ohm dan dioda 1N4001, satu relay dan sebuah LED dan sebuah transistor BJT NPN. Di sini saya akan mencari nilai arus dari kolektor dan saya akan mencari nilai tegangan dari kolektor ke emitter dan tegangan base ke emitter. Di sini nilai PCC-nya 12 volt. Kita runkan. Ternyata lampu LED-nya tidak menyala. Maka kita ganti nilai dari persentasenya menjadi 20%. Kita runkan dan dapat kita lihat lampu LED-nya sudah menyala dan nilai dari arus kolektornya itu sebesar 55,6 mA dan nilai arus dari base-nya yaitu sebesar 556 mikroampere dan nilai dari tegangan kolektor ke emitter yaitu sebesar 11,945 volt dan nilai tegangan dari base ke emitter yaitu sebesar 878,14 mV. Bagaimana jika nilai PCC-nya kita ganti menjadi 11? Dapat kita lihat LED-nya menyala, nilai dari arus kolektornya yaitu sebesar 50,6 mA, nilai dari arus base-nya yaitu 506 mikroampere, nilai dari tegangan kolektor ke emitternya itu sebesar 10,95 volt dan nilai tegangan dari base ke emitternya itu sebesar 875,709 mV. Dan bagaimana jika nilai PCC-nya kita ganti menjadi 10? Kita runkan. Dapat kita lihat nilai LED-nya tidak menyala, maka persentasinya kita ganti menjadi 15. Kita runkan. Dapat dilihat lampu LED-nya sudah menyala dan nilai arus dari kolektornya itu sebesar 60,9 nilai arus but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine. It sucks that it's all ending. Dari kolektornya itu sebesar 54,2 mA. Nilai arus dari base-nya yaitu sebesar 542 mikroampere. Nilai tegangan kolektor ke emitternya itu sebesar 8,946 volt. Nilai tegangan dari base ke emitternya itu sebesar 877,452 mV. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park, you would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 1:03. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Dari kedua grafik di atas dapat kita lihat tegangan terjadi pada saat tegangan PCC sebesar 11 volt, di mana arus mulai mengalir. Pada gambar 9, daerah saturasi berada pada saat tegangan PCC sebesar 11 volt,
dan daerah trioda pada saat tegangan 12 volt, di mana belum adanya arus yang mengalir. Pada gambar 10 dapat kita lihat semakin besar TPC, maka semakin besar juga PCE-nya. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan rangkaian MOSFET sebagai switch, di mana pertama yaitu rangkaian NMOS, di mana sini kita memerlukan komponen resistor variabel sebesar 100 kilo ohm, FDD sebesar 5 volt, resistor sebesar 2,2 kilo, transistor MOS, ground, dan multimeter. Pertama-tama kita run dengan VDD 5 volt. Kita lihat nilai ID-nya 247 new ampere dan IG-nya 247 new ampere dan tegangan FDS-nya sebesar 4,456 volt. Lalu jika FDD-nya kita ubah menjadi 6 volt, kita run kembali. Kita lihat arusnya yaitu sebesar 354 new ampere. Begitu juga dengan IG-nya yaitu sebesar 354 new ampere. Tegangannya sebesar 5,221 volt. Dengan tegangan VDD 7,5 volt, kita lihat arusnya berubah menjadi 548 new ampere dan tegangan FDS-nya sebesar 6,294 volt. Selanjutnya dengan VDD 9 volt kita run kembali. Kita lihat arusnya menjadi 781 new ampere. Begitu juga dengan arus IG-nya. Tegangannya menjadi 7283 volt. Berikut dengan multimeter, bagaimana dengan osiloskop. Kita lihat pada slide selanjutnya. Di sini kita menggunakan generator sinyal. Kita atur frekuensinya 10 kHz, amplitudo 10 volt peak. Kita run. Berikut hasilnya. Kita lihat nilainya, di mana tegangan thresholdnya terjadi pada saat channel A bernilai 631,345 mV. Kita lihat di sini. Pada channel B nilainya konstan yaitu 2,19, tetapi pada channel A nilainya 34,187 volt. Di mana tegangan thresholdnya tadi terjadi pada saat (631,345 mV). Lalu selanjutnya kita akan melihat grafik antara VGS dan ID, di mana berikut grafiknya. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan CMOS, di mana di sini resistor variabelnya 100 kilo ohm. Baru menggunakan dua transistor MOS dan multimeter, dan FDD-nya awalnya sekitar 5 volt. Kita run. Kita lihat dengan nilai variabel resistor paling minimal itu 0. Tegangan FGS dan FDS-nya bernilai 5 volt. Tegangan arus IG-nya 0. ID-nya 246 mA dan IG-nya 246 mA. Dan tegangan outputnya sebesar 4,381 volt. Selanjutnya dengan tegangan FD-nya kita ubah menjadi 6 volt. Kita run kembali. Kita lihat tegangan FGS dan FDS-nya menjadi 6 volt. Dan arus pada IG-nya 0. Arus ID-nya 356 mA. Dan IG-nya juga. Tetapi tegangan outputnya menjadi 5,372 volt.
dengan FDD 7,5 volt. Kita run kembali. Kita lihat tegangan FGS dan FDS-nya 7,5 volt. ID dan IS-nya 558 mA dan tegangan keluarannya 6,56 volt. Selanjutnya dengan FDD 9 volt. Kita lihat tegangan keluaran menjadi 8,35 volt dan tegangan FGS dan FDS-nya 9 volt. Berikut grafik antara FGS dan Vout tegangan outputnya. Selanjutnya kita akan mengukur dengan osiloskop. Rangkaiannya berikut dengan general signal bernilai frekuensi 10 kHz, amplitudo 5 volt peak, lalu kita ubah FDD-nya menjadi 5 volt. Kita run. Hasil bentuk segitiga dengan gelombang segitiga berikut pada osiloskop pertama, tegangan output pertama dan output kedua sebagai berikut. Baru kita buat dengan metode B per A atau Y per T. Kita lihat pada osiloskop pertama tegangannya itu 248,522 mV. Pada osiloskop kedua tegangannya sebesar 129,898 mV. Tegangan threshold terjadi pada saat tegangan 248,522 mV.